Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zihan Fadila Septiani, NPM 117020235. Dosen pembimbing lapangan Bapak Agi Syarif Hidayat. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kegiatan KKN. Saya mempunyai judul program yaitu Pemberdayaan UMKM melalui perubahan dari berbagai aspek di masa pandemi COVID-19. Pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai gambaran umum lokasi KKN. Selama kurang lebih 35 hari, saya melaksanakan kegiatan KKN di Desa Lamping, yang termasuk di dalam Kelurahan Kuningan, dan yang bertepatan di Jalan Veteran nomor 159. Nama usahanya yaitu Tahu Susu Lamping Amanah. Desa ini termasuk ke dalam Kelurahan Kuningan, yang kemudian Kelurahan Kuningan memiliki iklim tropis dan angin muson, dengan temperatur bulanan berkisar antara 18 derajat Celcius sampai 32 derajat Celcius, serta curah hujan berkisar antara 2.000 mm sampai 2.500 mm per tahunnya. Kemudian ada letak geografis. Di sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Purwowinangun, kemudian di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Cibinuang atau Cigadung, dan sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Cigugur atau Kecamatan Cigugur, kemudian ada di sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Awirangan. Yang kedua yaitu mengenai jarak. Di sini ada dari kecamatan kurang lebih 0,10 km, kemudian dari kabupaten 0,8 km, dan dari provinsi 165 km. Adapun untuk menempuh ke tempat lokasi UMKM ini yaitu bisa menggunakan transportasi umum, kemudian adapun ojek online yang sekarang sudah beredar di mana-mana, dan sudah sangat mudah dijangkau untuk para konsumen, baik jarak dekat maupun jarak jauh. Kemudian selanjutnya ada potensi desa. Yang pertama yaitu potensi sumber daya alam atau SDA. Yang pertama ada pertanian. Kelurahan Kuningan ini hanya memiliki lahan pertanian kurang lebih 25 hektar. Kemudian perkebunan di wilayah Kelurahan Kuningan tidak banyak lahan perkebunan. Kemudian yang ketiga pariwisata. Wilayah Kelurahan Kuningan ini memiliki tempat pariwisata diantaranya yaitu pemandian air panas yang berada di Desa Cibinuang, kemudian kolam renang Sanggariang yang berada di Jalan Siliwangi, kemudian Taman Makam Pahlawan Haur Bumi yang berada di Jalan Veteran, tepatnya berdekatan dengan usaha-usaha pabrik tahu. Kemudian ada hutan kota Bungkirit sama di dekat usaha-usaha tahu, dan ada bidang industri. Kelurahan Kuningan terkenal dengan industri tahu, dan yang berada di sepanjang Jalan Veteran, tepatnya di Desa Lamping atau Pasapen. Untuk UMKM sendiri, yaitu Kelurahan Kuningan memiliki kurang lebih 450 UMKM. Di mana saja yang beredarnya, warga Kuningan pasti mengetahui para pedagang atau UMKM yang ada di daerah Kelurahan Kuningan, tepatnya di sepanjang Jalan Siliwangi, baik dari usaha kecil, usaha menengah, dan usaha atas atau usaha besar. Kemudian ada di daerah Taman Kota, berdekatan dengan kantor Kelurahan Kuningan atau alun-alun Kota Kuningan. Di situ banyak sekali para UMKM. Dan di sini ada keterangan bahwa pertanian hanya memiliki 25 hektar, kemudian perkebunan pun tidak banyak. Solusi dari saya untuk pertanian sendiri yaitu harus melakukan hidroponik, dan untuk perkebunannya itu harus diadakan rumah kaca atau bisa menggunakan gaya tanam vertikal. Hal-hal ini mengikuti perkembangan zaman yaitu modernisasi. Kemudian yang B, potensi sumber daya manusia atau SDM. Yang pertama ada keadaan penduduk. Penduduk di Kelurahan Kuningan itu berjumlah kurang lebih 11.917 orang yang terdiri dari 5.879 orang laki-laki, kemudian 6.038 orang perempuan, atau ada 3.504 kakak atau satu keluarga. Kemudian ada potensi kelembagaan. Yang pertama, karakteristik penduduk. Di sini ada 6 agama. Yang pertama, agama Islam tentu itu sangat dominan dan sangat
utama ada 90% dan agama Kristen ada 5%, kemudian agama Katolik 4%, agama Hindu 0,2%, agama Buddha 0,2%, dan agama Konghucu 0,1%. Kenapa di sini semua agama ada? Dalam artian ada datanya, karena Kelurahan Kuningan itu merupakan tempat yang banyak orang luar yang tinggal di daerah Kelurahan Kuningan. Kemudian untuk pendidikan, Kelurahan Kuningan memiliki 10 sekolah dasar, 8 sekolah menengah pertama, kemudian 5 sekolah menengah atas. Dan ada pun kegiatan Karang Taruna yaitu yang dinamakan Arya Kamuning. Di sana berkegiatan mengenai kesejahteraan sosial. Kemudian ada program KB yang dilakukan atau yang diikuti oleh kurang lebih 52 kartu keluarga. Dan yang keenam BPD yaitu Badan Permusyawaratan Desa. Di sini ada beberapa fungsinya yang termasuk ke dalam misalkan memusyawarahkan dan memufakatkan suatu keputusan untuk desa. Dan yang terakhir yaitu kegiatan PKK atau pembinaan kesejahteraan keluarga, seperti kesehatan rumah tangga, kesejahteraan rumah tangga, dan masih banyak yang lainnya. Mengenai pendidikan pun termasuk kegiatan PKK. Kemudian ada potensi sumber daya alam. Yang pertama ada bidang pertanian. Di wilayah Kelurahan Kuningan tidak banyak lahan pertanian. Kembali lagi ke penjelasan yang tadi, bahwa hanya memiliki 25 hektar. Bidang perkebunan pun sama, tidak banyak. Pariwisata seperti tadi yang sudah dijelaskan. Kemudian, saya memiliki program kerja dalam kegiatan KKN ini. Disinilah saya membaginya dalam beberapa aspek. Yang pertama yaitu aspek pemasaran. Yang saya lakukan yaitu promosi melalui media sosial, di mana saya membuatkan akun Instagram, kemudian yang kedua ulas ke Google Maps, di mana yang tadinya lokasi usaha ini tidak ada di Google Maps, kemudian saya masukkan atau saya daftarkan ke Google Maps. Yang ketiga, pembuatan label produk. Melihat hasil dari observasi bahwa ada produk yang menggunakan plastik, di situ kan membutuhkan ketertarikan konsumen terhadap produk tersebut. Maka dari itu saya membuat label produk dan saya membuatkan spanduk usaha karena sehubungan dengan akan dirubahnya nama usaha yang tadinya Tahu Susu Lamping Amanah menjadi Tahu Susu Lamping 159. Yang kedua yaitu aspek produksi. Yang pertama memanfaatkan ampas tahu. Di sini saya memanfaatkan ampas tahu menjadi makanan golono. Sebetulnya makanan golono ini yang berasal dari daerah Luragung atau Kuningan Timur. Kemudian saya cari informasi mengenai cara pembuatan, mengenai bahan dan khasiatnya. Kemudian zat-zat yang ada di dalamnya masih bisa dikonsumsi atau tidak, dan hasil masih bisa dimanfaatkan menjadi makanan yang enak. Yang kedua, membuat tahu bulat. Bahan bakunya itu masih sama, yaitu tahu dari kacang kedelai, yang kemudian ada bahan tambahan seperti bawang daun, terus cabai, kemudian penyedap rasa. Dan yang ketiga yaitu tahu crispy. Itu pun sama, bahan bakunya yaitu tahu dari kacang kedelai, bahan tambahannya hanya tepung crispy. Dan yang ketiga ada aspek keuangan. Setelah menganalisa dan hasil dari observasi saya, ternyata usaha tersebut belum pernah menggunakan laporan keuangan, sehingga sangat riskan tidak mengetahui untung dan rugi setiap harinya. Di sini saya memiliki programnya, yaitu pembuatan laporan keuangan laba rugi yang sudah saya buatkan per Agustus sampai September atau selama masa KKN. Yang kedua, pengajuan bantuan dana 2,4 juta ke Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kuningan. Sehubungan dengan informasi yang beredar dan sehubungan dengan bantuan dari Bapak Presiden Jokowi, di mana akan membagikan bantuan untuk UMKM. Tujuannya yaitu untuk memperbaiki ekonomi dari hal-hal kecil seperti UMKM di masa pandemi COVID-19. Kemudian yang terakhir, aspek MSDM, yaitu pembuatan masker kain. Melihat situasi dan kondisi pabrik yang sangat riskan seperti keselamatan dan kesehatan karyawan, di mana di sana para pekerja tidak memperhatikan
pengamanan untuk dirinya. Seperti melihat situasi sekarang, yaitu adanya situasi pandemi, para pekerja jarang memakai masker, maka dari itu saya membuatkan program untuk pembuatan masker kain. Kemudian di sini ada bukti-bukti dari program kerja saya. Yang pertama, pembuatan Instagram bisa dilihat. Yang kedua, pembuatan atau pendaftarkan ke Google Maps atau Google Business. Kalian bisa cek di sini. Dan kemudian ini pembuatan logo atau stiker pada label. Gunanya yang stiker tadi ini saya akan gunakan pada program kerja baru saya, yaitu aspek produksi pembuatan tahu bulat, tahu crispy, dan golono. Untuk perubahan nama usaha bisa dilihat, yang tadinya tahu susu lamping amanah menjadi tahu susu lamping 159, itu program kerja saya untuk pembuatan spanduk usaha. Dan ini yaitu ampas atau yang bisa dijadikan golono. Kemudian ini kegiatan program saya ketika pembuatan tahu bulat, tahu crispy, dan golono. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.